Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hasbi Asidiki dengan NPM 2021709 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Sebelum memasuki pembahasan yang utama, saya akan menjelaskan sedikit tentang cuaca dan iklim. Lalu ada cuaca, yaitu perubahan suhu, angin, lalu curah hujan dan sinar matahari yang terjadi di atmosfer dengan wilayah yang relatif sempit dan relatif singkat. Lalu sebaliknya ada juga iklim, yaitu perubahan suhu, angin, sinar matahari, dan curah hujan di wilayah yang relatif luas dan waktunya relatif lama. Nah, lalu ada unsur-unsur cuaca dan iklim. Di antaranya yang pertama ada sinar matahari, yaitu pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Lalu yang kedua ada namanya penyinaran matahari dan sudut datang sinar matahari. Radiasi sinar matahari yang masuk ke bumi dapat diketahui melalui lamanya penyinaran matahari, yaitu lamanya sinar pancaran matahari sampai ke permukaan bumi dalam periode satu hari yang diukur dalam satuan waktu jam. Lalu proses penyinaran matahari ke bumi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Penyinaran matahari terhadap bumi berpengaruh dalam menentukan jumlah dan waktu radiasi pancaran sinar matahari itu sendiri, yaitu waktu, jarak, durasi, dan pengaruh lapisan atmosfer. Lalu yang ketiga ada suhu udara, yaitu tentang bagaimana kondisi suhu di daerah tersebut untuk menentukan panas atau dinginnya suhu udara di daerah tersebut bisa diukur dengan alat termometer. Lalu yang keempat ada kelembaban udara, yaitu tingkat kebasahan udara karena dalam udara air selalu terkandung dalam bentuk uap air. Kandungan uap air dalam udara hangat lebih banyak daripada kandungan uap air dalam udara yang dingin. Lalu yang kelima ada tekanan udara, yaitu tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Diukur dengan menggunakan barometer. Satuan tekanan udara adalah milibar atau MB. Garis yang menghubungkan tempat yang sama tekanan udaranya disebut sebagai isobar. Lalu yang keenam ada penguapan atau evaporasi, transpirasi, dan evapotranspirasi, yaitu proses perubahan molekul di dalam keadaan cair dengan spontan menjadi gas. Proses ini adalah kebalikan dari kondensasi. Nah, lalu evaporasi yaitu proses penguapan dari tubuh-tubuh perairan yang terbuka. Lalu transpirasi yaitu proses penguapan dari tumbuhan atau makhluk hidup. Lalu yang ketiga ada transpirasi, yaitu suatu gabungan evaporasi dari ikan dan transpirasi tumbuhan yang hidup di permukaan bumi. Air yang diuapkan oleh tanaman dilepas ke atmosfer. Lalu yang ketujuh ada awan,
yaitu suatu kumpulan titik-titik air atau kristal es dalam udara yang terjadi karena adanya kondensasi atau sublimasi dan uap air yang terdapat dalam udara. Lalu yang ke-9 ada presipitasi atau hujan embun salju, yaitu suatu proses pencairan air di awan hingga menjadi hujan dan membasahi bumi. Dan sebuah penjelasan tentang unsur cuaca dan iklim. Selanjutnya akan dilanjut oleh tentang peralatan yang digunakan oleh Badan Meteorologi. Nah, lalu ada alat-alat yang digunakan dalam lembaga meteorologi. Yang pertama, termometer bola basah. Fungsinya untuk mengukur suhu udara dan kelembaban udara dengan satuan suhu dalam bentuk derajat dan kelembaban dalam satuan persen. Skala Celcius dan cara penggunaannya. Suhu ini diukur dengan menggunakan termometer yang bulbnya atau bagian bawahnya dilapisi dengan kain yang telah basah. Lalu kemudian dialiri udara yang ingin diukur suhunya. Lalu yang kedua ada termometer bola kering. Fungsinya alat pengukur suhu udara dan kelembaban udara dengan satuan derajat, skalanya Celcius, Kelvin, dan Fahrenheit. Cara penggunaannya, air raksa yang ada di dalam termometer akan mengembang ketika ia menerima panas dari media yang diukur, sehingga ia menunjukkan angka tertentu pada skala termometer. Yang ketiga ada hygrometer. Fungsinya untuk mengukur kelembaban udara relatif, satuannya derajat, skalanya Celcius atau Fahrenheit. Cara penggunaannya, hygrometer terdapat dua skala, yang satunya menunjukkan kelembaban dan satunya menunjukkan temperatur. Lalu cara penggunaan dengan meletakkan di tempat yang akan diukur kelembabannya. Lalu kemudian tunggu dan bacalah skalanya. Lalu skala kelembaban biasanya ditandai dengan huruf H, atau kalau suhu dengan derajat Celcius. Lalu yang keempat ada barograf. Fungsinya alat pencatat suatu tekanan udara secara otomatis, satuannya milibar atau MB. Lalu cara penggunaannya, arah angin akan menggerakkan pena pencatat pada kertas pias sehingga diketahui tekanan udaranya. Lalu yang kelima ada obrometer. Fungsinya digunakan dalam pengukuran curah hujan, satuannya milimeter atau mm. Lalu cara penggunaannya, alat ini terdiri dari corong penampung air hujan yang dihubungkan dengan sebuah tabung yang di dalamnya terdapat pelampung. Lalu pada bagian ujung sebelah atas pelampung dilengkapi dengan pena yang dapat bergerak pula. Bila pelampung bergerak baik naik maupun turun sesuai dengan jumlah hujan dapat diketahui. Lalu yang keenam ada cup counter anemometer. Fungsinya mengukur kecepatan angin rata-rata harian. Cara pengamatannya, prinsip kerja seperti gerakan sepeda motor dalam satuan kilometer per jam. Lalu kecepatan angin rata-rata harian selisih pembacaan angka dibagi 24 jam. Sekian
video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.